Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya dari SMP Negeri 1 Atap 2 Manggala Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi dan praktik mengenai problem solving dan decision making dalam kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya sangat menyadari bahwa pengelolaan sekolah selalu terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara tepat dan bijaksana. Salah satu masalah yang dihadapi sekolah adalah belum optimalnya ketertiban sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam kegiatan sekolah. Permasalahan tersebut dapat terlihat dan kurangnya keaktifan peserta didik dan rendahnya motivasi belajar serta belum optimalnya keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah. Sebagai langkah awal, saya melakukan identifikasi masalah melalui pengamatan, komunikasi dengan guru, serta mendengarkan masukan dari peserta didik. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mencari akar permasalahan. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya antara lain metode pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kurangnya motivasi belajar, serta perbedaan karakter dan kemampuan peserta didik. Kemudian lingkungan belajar yang belum sepenuhnya mendukung, serta komunikasi antara sekolah dan orang tua yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri, tapi membutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah. Beberapa alternatif dan solusi yang dilakukan adalah yang pertama, mendorong guru menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sekolah sesuai dengan minat dan potensinya. Ketiga, memperkuat budaya positif melalui kegiatan pembiasan, literasi, gotong royong, dan kegiatan pengembangan karakter. Keempat, meningkatkan komunikasi dengan orang tua untuk bersama-sama mendukung perkembangan peserta didik. Dalam mengambil keputusan, saya juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu masalah apa yang utamanya, kemudian apa dampak terhadap peserta didik, kemudian apa solusi yang paling memungkinkan dilakukan di sekolah, dan selanjutnya siapa saja yang perlu dilibatkan dan bagaimana hasil keputusan tersebut akan dievaluasi. Keputusan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data, kondisi nyata di lapangan, serta masukan dari guru dan warga sekolah. Prinsip utama yang saya gunakan adalah bahwa setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan dan perkembangan peserta didik, serta mendukung peningkatan mutu sekolah. Setelah keputusan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan solusi secara bersama-sama. Saya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan meminta masukan dari guru serta peserta didik. Hasil monitoring kemudian digunakan sebagai bahan refleksi. Apabila strategi yang dilakukan belum memberikan hasil optimal, maka dilakukan perbaikan dan tindak lanjut. Dari praktik tersebut, saya belajar bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan, menganalisis, berkolaborasi, serta mengambil keputusan dan melakukan refleksi. Saya juga menyadari bahwa permasalahan di sekolah bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi dapat menjadi peluang untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Kepemimpinan transformasional berarti mampu mengajak seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama, membangun budaya positif, dan menciptakan perubahan yang memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa sekolah yang unggul tidak dibangun oleh satu orang, tetapi melalui kolaborasi seluruh warga sekolah dengan kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan berpihak kepada peserta didik. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.